Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur. Mari kita isi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ngisi koper kita, untuk memudahkan jalan kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Maulana Faisal yang seharusnya beliau pekan pertama, tapi bertukar dengan Pak Saiful Akib, jadi beliau pada hari ini dengan tema yang cukup menarik ini, dosa besar yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin ya. Mungkin kita juga tidak sadar barangkali, nah ini perlu kita perhatikan banget. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan diri kita catatan-catatan full pen untuk kita catat apa-apa yang beliau sampaikan nanti. Mudah-mudahan Allah limpahkan semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu dan ajaran-ajarannya. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para jamaah majlis taklim, majlis ilmu pada subuh pagi hari ini yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Baginda Mulia, kerinduan kita, harapan kita satu-satunya di padang mahsyar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, manusia semuanya adalah punya dosa. Tidak ada yang tidak berdosa kecuali para nabi. Ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Berdasarkan dalil diantaranya, hadis perdana kita buka riwayat daripada Imam Ibnu Majah.
bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Pada nomor 3000 atau 2000 sekian, 4000 maaf, 4392. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam punya dosa. Setiap anak Adam punya salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, yang selalu bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Nabi Adam, kita semua, yaitu manusia, khatta'un, punya salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang bersalah adalah at-tawwabun, yang selalu bertobat. Di dalam Al-Quran, contohnya dalam surat An-Nisa, pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." In tajtanibu kaba'ir, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, pasti kami akan hapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi surga itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang suci yang tidak berdosa, tapi untuk orang berdosa yang mensucikan dirinya, bertobat. Kalau surga hanya untuk orang-orang tidak berdosa, pasti surga itu kosong melompong. Seluas langit dan bumi hanya diisi oleh 25 orang. Nabi dan Rasul begitu. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya, kalau kalian menjauhi dosa besar, pasti kami akan hapus dosa-dosa kalian. Ada satu ayat yang merupakan ayat paling sejuk, ayat paling adem untuk para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat pernah melakukan, ya, masa-masa jahiliyahnya itu. Ya, mereka membunuh, mereka pernah membunuh daripada anak-anak mereka yang perempuan. Ya, mereka juga minum arak, biasa itu. Perzinaan pun merajalela saat itu. Judi dan lain-lain. Nah, para sahabat pesimis, bagaimana nanti kami di akhirat ya Rasul, dengan dosa yang pernah kami jadikan, pernah kami buat. Maka turunlah satu ayat ini, Az-Zumar, ya, surat ke-39 pada ayat ke-53. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah berfirman bahwa, wahai Nabi, katakanlah kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas dalam perbuatan dosa ke atas diri-diri mereka. Mereka yang pernah berbuat dosa yang macam-macam, kata Allah,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nih ayatnya nih yang membuat sejuk hati para sahabat dan semua manusia yang pendosa besar sampai hari kiamat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapus dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepada Allah dalam menjalankan syariatnya. Min qabli an ya'tiyakumul adab. Sebelum datang azab sementara kalian bertobat. Tsumma la tunsarun. Dan kalian tidak akan tertolong saat itu. Wattabi'u ma ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah ya dari yang terbaik apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian min qabli ayyatikumul azab, sebelum datang siksaan baghtah secara tiba-tiba serta merta, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi para jamaah dirahmati Allah, ya, ini penting kita untuk mengetahui karena begini statement sempurnanya agama. Ya. Kategori agama sempurna cuma dua saja. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan. Ini cuma dua aja nih, tapi isinya sangat komplit. Menjalankan semua perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah harian, zikir pagi petang, berakhlak mulia, jujur, amanah, bla 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 bla, dan lain-lain. Menjauhi semua larangannya, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak murtad, tidak berzina, tidak ninggalin sholat, tidak menyia-nyiakan harta untuk haji ketika sudah mampu, tidak berbohong, tidak munafik, tidak bla 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 bla. Ini semua kategori agama sempurna ada dua. Yang Allah sudah firmankan dalam Al-Maidah ayat ketiga pada penggalan surat kelima pada penggalan apa itu, penggalan pertengahannya dikit. Coba kita baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada pertengahannya tuh. Al-yawma, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian. Nah, agama sempurna isinya apa? Yang tadi itu. Dua itu tadi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum, dan aku redha untuk kalian, aku rela untuk kalian al-Islam Madinah, Islam hanya menjadi agama kalian. Ini ayat ada di pertengahannya dari ayat ketiga ini. Tapi isinya merupakan the complete of our religion, the complete of din. Ya, kesempurnaan agama kita ada pada sini nih isinya. Dan nanti kita simpulkan kategorinya di dua ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini keduanya ini harus dipelajari. Hari ini kita sudah belajar tuh menjalankan semua perintah Allah, istiqomah begini begitu ya. Tapi menjauhi semua larangannya itu harus dipelajari. Ya. Makanya para ulama mengumpulkan dosa-dosa besar itu jumlahnya ada 70 lebih. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah yang sering tidak kita sadari. Yang pertama,
Ini yang paling berat. Mengabaikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mohon maaf, anaknya jadi dokter, anaknya sudah jadi lawyer, anaknya sudah jadi engineer, ya, anaknya sudah jadi insinyur, anaknya sudah jadi businessman, anaknya sudah jadi orang kaya, ya, anaknya sudah jadi apa itu pejabat, tapi tidak sholat, tidak tutup aurat, tapi tidak bisa baca Quran, ya, maka ini dosa-dosa mereka, ya, dosa-dosa mereka ini, dosa-dosa si anak, Allah berikan juga kepada bapak ibunya. Kasihannya tuh kalau orang tuanya udah wafat. Anaknya nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, tidak sholat isya. Subuh sampai isya tidak sholat. Bila orang tuanya sudah wafat, ya Allah ya Rabbi, dosa-dosa mengalir itu kepada ortu yang sudah wafat. Ortunya cuma sibuk saja. Ortunya hanya memberikan orang tuanya, ayah ibu, sepasang suami istri, papa, mama, ya, hanya memberikan fasilitas hidup aja itu. Hanya fasilitas daripada sandang, pangan, papan. Anaknya SMA aja udah pakai Honda Jazz. Gitu. Tapi anaknya tidak sholat, dia tidak peduli. Anaknya nggak ngerti baca Quran, nggak peduli. Anaknya tidak menutup aurat, dia tidak peduli. Ini yang repot kalau orang tuanya sudah wafat. Harusnya kita berharap, Bapak Ibu, yang sudah kita pelajari, kalau kita sudah wafat, ya kita berusaha keras nih. Yang mengalir tuh pahala-pahala. Ya, pahala-pahala. Bukan dosa-dosa. Nah, ini solusinya bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat? Waduh, berat ini. Karena dosanya mengalir terus itu. Solusi ortu sudah wafat, maka satu, ya, kita ingatkan anak-anak mereka kalau kita tahu itu. Kita ingatkan pada anak-anak supaya ibadah. Dan maafkan orang tuanya. Kitanya nih yang kenal sama mereka. Ya, kita perintahkan. Maafkan orang tuanya. Ya, supaya ibadah. Nah, ini yang kedua. Maafkan orang tuanya yang dulu tidak mendidik agama kepada mereka. Yang ketiga, anak-anaknya harus istiqomah. Itulah orang cerdas. Supaya kita meninggal nih pahala bisa mengalir. Kan udah kita pelajari itu. Ya, kalau seorang meninggal terputus dia amalnya kecuali di antara yang tiga. Apa saja? Ya, yang pertama adalah sodako jariyah wakaf yang pernah kita usahakan. Nyumbang ini, nyumbang pesantren, masjid dan macam-macam. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak soleh. Ya. Nah, hadirin, ini kalau orang tua sudah wafat. Tapi kalau orang tua masih hidup, ortunya masih hidup nih.
Maka solusinya pertama, ya, orang tua datangi anak-anaknya, minta maaf karena mengabaikan pendidikan agama. Yang kedua, ya, perintahkan mereka jalankan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, doakan mereka supaya istiqomah. Gitu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya, ini adalah tanggung jawab kita semua. Makanya sekarang alhamdulillah kita lihat ada SD IT di mana-mana, ada SMP IT bahkan boarding, ada SMA IT bahkan ada tahfidz Qur'annya alhamdulillah. Ya, anak-anak kita sejak dini sekalipun pelajaran agama di kurikulum SD negeri itu berkurang gitu ya. Cuma sepekan berapa jam gitu. Tapi alhamdulillah ada SD, SMP swasta yang berbasis Islam. Ya, mereka ada hafalan Qur'annya alhamdulillah. Saya sendiri mengucapkan alhamdulillah banyak banget itu dari sekolah-sekolah kayak begitu. Bahkan anak-anak kita yang mau kuliah pun ada hafalan 5 juz, 10 juz bisa masuk tuh ke Brawijaya, ya, bisa masuk ke apa itu UGM, bisa masuk apalagi yang hafal Quran, ada jalur khusus ya, non tes itu. Alhamdulillah kita ucapkan. Jadi masa-masa sekarang ini sudah banyak banget. Baik, sekarang kita buka dalilnya. Dalilnya hadis Sahih Bukhari nomor 850. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi bahwa sebentar, ya, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nomor 853 dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi apa? Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian pasti ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in, seorang presiden, seorang khalifah, seorang raja, seorang penanggung jawab satu pemerintahan besar, senegara. Ra'in, ra'in mereka adalah pemimpin, ia pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, pasti dia ditanya tuh bagaimana kamu memimpin negaramu, bagaimana kamu menjalankan roda pemerintahan, amanah atau tidak, jujur atau tidak, perhatian nggak sama rakyat. Dari pemerintahan terbesar, Rasulullah kemudian beranjak kepada pemerintahan paling sederhana. Apa? Warrajulu ra'in, seorang suami pemimpin, fi ahlihi, di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana anak-anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana pendidikan keluarganya, bagaimana tentang agamanya. Bukan itu saja. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri juga pemimpin. Tuh, ibu-ibu juga pemimpin. Fi baiti zaujiha, di rumah sang suami. Ketika suami keluar rumah untuk mencari nafkah, saat itu pemimpinnya adalah istri. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bukan itu saja. Wal khadimu ra'in, seorang pembantu ART pun pemimpin. Fi mali sayyidihi, untuk menjaga harta majikannya. Ketika majikan ini suami istri sedang pergi, anak-anak mereka masih kecil, maka saat itu yang jadi pemimpin adalah pembantunya. Dia harus jaga rumahnya,
dia tidak boleh memasukkan orang yang dia tidak kenal. Ya, dijaga anak-anak majikan, kata Nabi, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga ditanya tentang kepemimpinan. Dah. Ini diantaranya Bapak Ibu, nomor pertama, ya, begitu pentingnya pendidikan agama, dan sudah saya berikan juga solusi-solusi bagi pasangan suami istri yang udah kadung. Yang udah kadung memang sudah terjadi menurut suratan takdir. Tetapi selama kita masih hidup, atau sudah meninggal pun masih bisa kita usahakan. Yang tadi pun udah saya kasih tahu tuh, ya, kalau ada suami istri udah meninggal, anak-anak nggak sholat, kita yang ngingetin mereka. Ya, ayo nak sholat, ayo ibadah. Baik. Uh, Contohnya gini nih, ini pengalaman saya. Ketika kami masih belajar di Pakistan, ada seorang menteri datang. Kemudian kebetulan saya salah satu yang menemani menerjemah lah, ya, menerjemah dari bahasa asingnya itu. Kemudian Pak Menteri itu udah akrab sama kita, kita sholat bareng. Ternyata Pak Menteri bilang pas kita baca Quran, Dek, saya ini tidak bisa baca Quran loh. Saya bilang, wah, dia bertanya, apakah dosa besar, Dek, saya tidak bisa baca Quran? Maka saya jawab, dosa besar. Tapi tetap tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, masih tetap ada jalan bertobat. Nanti Pak Menteri pulang ke Indonesia, tolong belajar Al-Quran. Ya, kalau tidak memungkinkan di masjid, silakan panggil Ustadz secara private ke rumah, terus dia belajar. Untuk peronan sosial apa itu, untuk pengucapan makhraj hurufnya dia belajar dari YouTube, dia belajar dari Google, nanti disetorkan ke Ustadz yang datang seminggu sekali ke rumahnya. Sampai sebelum meninggal, saya sudah dengar bacaan Qurannya sudah bagus, alhamdulillah. Orangnya sudah meninggal. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, ini kayaknya biasa aja ini. Padahal ini dosa besar. Di ruang tamunya ada lukisan kuda. Ya, ini lukisannya lukisan makhluk hidup yang bernyawa, manusia dan binatang. Ada lukisan kuda, ada tuh sepasang suami istri pulang berjalan-jalan dari Thailand. Terus dia beli patung gajah, pernik-perniknya itu yang cakep, terbuat dari apa? Dari kristal dan macam-macam. Ditaruh di ruang tamu. Ini adalah haram, tidak boleh. Dosa besar. Ya. Kemudian dia punya juga kolam ikan. Ya, kolam ikan. Lalu air mancurnya terbuat daripada patung burung bangau. Dari paruhnya itu, ya, sempurna patung burung bangaunya itu dibuat. Ini semua haram, tidak boleh. Ya, termasuk pun di tata kota, kota besar. Ya, di kota-kota besar ada patung lah, mau dibuatlah patung Soekarno lah, apa ini itu. Kota-kota besar patung sempurna itu haram, tidak boleh. Ini haram semuanya. Ini kan kayak biasa. Ya, patung Tugu Tani, patung 7 jenderal yang disiksa PKI, ya tetap kita sangat bersedih kejadian itu, tetapi tidak layak untuk dibuat patung-patung sempurnanya itu.
Ya, Nabi mengizinkan yaitu setengah badan. Ya, syariat mengizinkan setengah badan. Tidak boleh sempurna. Karena nanti di akhiratnya dia akan diminta oleh Allah untuk kasih nyawa. Dan pasti nggak bisa. Maka kita buka dalilnya. Termasuk orang yang paling berat siksaannya di akhirat. Orang yang membuat patung, membuat lukisan sempurna, dan orang yang menikmati hasil karya seni itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomornya 5606. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nas adaban indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Belum keluar ya? Belum Maaf. keluar, Ustaz. Iya, maaf nih. Kenapa nggak keluar ya? Oh, gitu. Coba. Nih, Sahih Bukhari pada 5606. Nabi bersabda, Inna asyaddan nas. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya indallah di sisi Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat al-musawwirun, para pemahat, pematung, pelukis serta orang-orang yang menikmati karya seni itu. Ya. Nah, dalam hal ini tidak termasuk adalah foto. Ya, foto keluarga tetap masih boleh. Foto masih boleh. Sekalipun ulama ada juga yang melarangnya. Terutama ulama-ulama dari mazhab Salafi. Ya, yang di Saudi Arabia tetap mereka melarang. Tapi saya bilang kalau memang dilarang, kenapa Anda punya YouTube? Kalau dilarang, kenapa Anda juga punya bukan cuma foto itu, gambar hidup? Nah, itu juga jangan dipakai lah untuk dakwah Anda. Harus konsekuen dong. Gitu. Tapi ulama kita, ya, mayoritas ulama katakan foto boleh selama foto yang sopan, bukan foto porno, bukan foto telanjang, naudzubillah. Nah, ini diantaranya nomor 2. Nomor 3, membiarkan istri dan anak perempuan tabarruj. Ya, ya. Membiarkan istri dan anak perempuan tabarruj. Tabarruj itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Ya, ada dibicarakan di situ oleh Allah kata-katanya tabarruj. Ya. Jadi karena banyak dari wanita muslimah sekarang ini yang sengaja memperlihatkan keindahan tubuhnya, berpakaian minim, dan membentuk lekak-lekuk tubuh. Karena memang harus ada batasan untuk menutup aurat, bukan hanya sekedar menutup kulit dengan kain, gitu. Tapi ada batasannya. Ya,
Ya, intinya tabaruj itu menampakkan aurat dan bersolek gitu. Coba itu kita baca dulu tuh surat surat Al-Ahzab yang tadi udah saya ini kan apa itu? Nih, Ayat berapa, Ustaz? ayat ke-33, surat ke-33. Belum keluar, Ustaz? Oh, udah. Apa? Udah keluar. Ada yang mau terjemah silakan. Tadi lupa saya nawarkan terjemah tersebut. Surat 33, ayat 33. Ya, Surat Al-Ahzab, Al-Ahzab surat 33 ayat surat 33 ayat 33. ya sama surat. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini untuk ahli bait wanita, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, tapi juga untuk semua kaum muslim. Waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarruj, dan jangan kalian bersolek keluar menampakkan aurat kalian sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salata, dan dirikanlah salat oleh kalian. Wa atinaz zakata, dan bayarlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tabarruj ini adalah istri atau anak-anak yang keluar rumah ya eh, dengan menampakkan bagian tubuhnya, ya, bersolek menampakkan bagian tubuh maksudnya. Pada non mahramnya, ya. Ini kayak biasa gitu, seperti biasa. Aku bersolek sih, bersolek, ya. Seperti biasa, kayak apa itu pemandangannya? Suami istri, dia pagi-pagi nih hari Ahad, habis subuh, ya udah sholat, udah zikiran, terus keluar rumah berdua, ya istrinya cuma pakai celana pendek, jogging sama suaminya. Suaminya seperti biasa aja, padahal itu dosa besar. Atau ketika istri bekerja, bertabarruj, ya tidak tutup aurat dan bersolek. Suami biasa aja kayaknya. Ini berat. Kita semua akan ditanya oleh Allah. Padahal wanita muslimah bekerja itu boleh. Muslimah kerja hukumnya boleh. Ya, ya. Boleh kata para ulama. Dengan syarat satu. Ya, kerjaannya halal. Dua, tutup aurat keluar rumahnya. Tiga, tidak menimbulkan fitnah. Empat, dapat izin suami. Makanya dalam menutup aurat, ya,
dalam menutup aurat yang hukumnya wajib, itu ada ketentuannya. Satu, ya, seluruh kulit wanita tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, tidak transparan. Tiga, ya, tidak kelihatan bentuk tubuh. Gitu. Ini kategori menutup aurat yang benar. Ya, nomor satunya ditambahin deh. Kalau bercadar lebih afdol. Tidak wajib, sebagian ulama katakan tidak wajib, tapi afdol. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini kok kena coret-coret, kenapa ya? Baik. Itu kenapa ya? Ada yang Ulfa 99 siapa ya? Coret-coret. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Ini diantaranya nomor keberapa? 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 adalah bertato. Nomor 5-nya merubah bentuk fisik tanpa uzur. Nomor 4, nomor 5 kita gabungkan. Sekarang bertato itu kayak biasa aja. Ya, apalagi kalau kita lihat public figure, tatoan di mana-mana. Ya, itu kayak biasa, ditambah lagi pergaulan makin luas. Ya. Dengan keberadaan orang-orang Dayak yang merupakan budaya dan adat mereka bertato itu. Ya itu sih terserah mereka, agama-agama mereka. Tapi jangan dianggap biasa kalau yang terjadi itu pada orang Islam. Akhirnya niru-niru itu. Haram. Tidak boleh. Termasuk merubah bentuk fisik tanpa uzur. Sekalian dia nomor 6-nya. Ya, mencukur alis. Bagi ibu-ibu. Ya, ini 4, 5, 6 kita gabungin karena dalilnya itu dalam satu hadis sudah mencukupi. Baik, kita buka dulu dalilnya. Ya, ini nomor 7 juga nantinya, termasuk transgender. Ya, kasihanilah orang-orang yang seperti ini, jangan kita benci, kita doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Ya, coba nanti kita bahas, saya buka dulu hadisnya. Riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ini sudah ada di hadapan kita pada 4604.
bahwa la'anallahul washimat, Allah melaknat ya orang yang bertato dan yang membuat tato juga. Al-washimat, orang yang bertato dan yang membuat tato. Termasuk orang yang kerjanya di bengkel tato. Itu ada saya lihat tuh di beberapa tempat. Ya. Ada di Blok M, ada di mana itu. Kalau di Bekasi saya belum lihat ya. Ada mungkin tapi saya nggak tahu. Yang pernah saya lihat sih di Blok M itu ada ya bengkel tato gitu. Atau di Kemang gitu ya. Allah melaknat ini laki perempuan yang bertato dan yang membuat tato. Jadi orang yang kerja di bengkel tato dipastikan rezekinya tidak halalan thayyibah. Wal mutanammisat, dan wanita-wanita yang mencukur alis. Alis tidak boleh dicukur. Ya. Wal mutafallijat, dan orang-orang yang dia mengikir giginya itu, merapikan giginya. Ya. Pakai behel, kalau doyok giginya itu doyoknya ekstrim, maka tidak apa-apa, diizinkan dalam syariat. Tapi kalau pakai behel, dikotak-katik giginya untuk kecantikan, dikikirlah yang ini bentuknya atau dibuat depannya kayak gigi kelinci, itu tidak boleh. Al-mughayyirat khalqallah, dan juga orang-orang yang dia transgender atau merubah-rubah daripada bentuk ciptaan Allah Ta'ala. Ya, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, terutama baca doa berangkat. Terutama anak saya mau berangkat sekolah. Terutama adalah yang laki jadi perempuan, dan itu sudah menjadi pemandangan umum. Seperti ada yang namanya Dorce, seperti ada yang namanya cinta apa tuh? Siapa namanya? Lucinta Luna atau macam-macam. Ini saya menyebutkan namanya tidak bergibah, karena orang-orang yang dia tidak bermalu-malu dalam berbuat dosa itu halal untuk digibah. Sebagaimana Allah membicarakan menggibah Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, dan lain-lain. Jadi ada dalam kategori agama, orang yang berbuat dosa tanpa malu-malu, itu nggak apa-apa diomongin. Baik. Hadirin, ya ini teramat berat. Kita bahas satu persatu. Bertato. Bertato ini termasuk dosa yang 24 jam. Kalau dia belum bertobat, ya, tapi dia sholat tuh ke masjid, kayak sholat Jumat. Belum tobat, dia ke masjid untuk sholat Jumat contohnya. Itu tetap berdosa. Dosa dari tatonya tadi. Ya. Maka syarat bertobatnya adalah dia harus hapus tatonya. Sebisa mungkin. Ya. Mungkin dengan cara disetrika atau di laser, yang sekarang sudah ada laser dan lain-lain. Ya. Kemudian syarat tobat yang lain, dia harus tutup. Kalau emang nggak bisa dihapus, dia harus tutup ketika keluar rumah. Makanya dihukumi Bapak Ibu, orang yang bertato ini kalau udah bertobat dan tato tangannya nggak bisa dihapus karena rusak tangannya itu kalau disetrika atau di laser semuanya. Ya, maka wajib bagi orang bertato, ya, yang tatoan udah tobat itu, keluar rumah untuk pakai baju lengan panjang terus. Terus yang laki-laki
Kalau perempuan kan emang udah wajib tutup auratnya. Ini untuk laki-laki sekalipun wajib pakai baju lengan panjang. Karena kalau dia pakai baju lengan pendek ini kayak yang saya pakai sekarang tuh, ya, ini kan lengan pendek nih, kan kelihatan tuh tangannya nanti tatonya itu haram, tidak boleh. Jadi laki-laki yang punya tato, salah satu cara bertobatnya dia keluar rumah beraktivitas kerja kalau emang nggak bisa dihapus itu dengan pakai lengan panjang terus. Dia harus tutupi daripada dosanya itu. Baik. Kemudian merubah bentuk fisik tanpa uzur. Ini seperti apa? Oplas. Ya, dagunya dilancipin, hidungnya dimancungin tanpa ada uzur. Ya, dagu dioplas, hidung. Ini dokternya pun yang menerima daripada pekerjaan ini haram dia. Kecuali oplas karena uzur. Oplas yang boleh itu karena uzur. Ya, ada uzurnya. Seperti kecelakaan, tersiram air panas, dan lain-lain. Bibirnya sumbing, itu boleh dioperasi plastik. Gitu. Dalilnya sudah tadi. Terus yang keenamnya alis mata. Ini sudah mudah dipahami, jadi alis mata nggak usah dicukur. Ya, dicukur, dibuat yang baru gitu, nggak usah. Ya. Kemudian transgender, ini paling berat. Ya, dia harus bertobat, harus kembali kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sudah 7. Yang ke-8, yang ke-8 itu sudah usia akil balik, tidak bisa baca Quran. Itu dosa besar. Dan ini kayak biasa, nggak disadari. Apalagi orang Islam seperti apa itu, yang dia modern gitu ya, sekolahnya aja di London Public School, sekolahnya di International School, di Jubilee School, di Gandhi International School. Beranjak dia selesai bahasa Inggris lancar, tapi nggak bisa baca Quran. Dan itu kayak biasa yang tadi saya ceritakan tentang Pak Menteri tadi yang saya tidak sebut nama ini, ya, karena itu aib yang harus ditutupi. Cuma saya sebutkan nama menterinya karena memang kejadian bersama saya itu. Ya, sudah usia akil balik tapi tidak bisa baca Quran. Coba kita lihat, sangat menyeramkan ini hadisnya. Riwayatnya juga cukup jauh, nomornya sampai 30.000. Ya, inilah pentingnya kita ngaji, lagi dan lagi bergaul dengan ahli ilmu, lagi dan lagi bergaul dengan orang-orang soleh, ahli masjid, ahli ibadah. Lagi dan lagi kita cari teman yang membawa kita kepada jalur akhirat yang benar. Oh, ini kok lama sih? Oh, ini sudah keluar. 30.054 nomor hadisnya. Apa kata Nabi? Al-Quran syafi musyaffa. Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan, musyaffa, diterima pertolongannya. Wa mahil musaddaq. Al-Quran yang memberikan persaksian, musaddaq, dibenarkan persaksiannya. Faman ja'alahu amamahu. Siapa yang jadikan Al-Quran di hadapannya.
Artinya dibaca lagi, dipelajari lagi, diamalkan, ditelaah lagi. Qadahu ilal jannah. Al-Quran seperti ini akan membawa seseorang masuk ke dalam surga. Tetapi waman ja'alahu khalfa zuhrihi, dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, enggak dibaca, enggak bisa baca, di belakang punggungnya maksudnya enggak diperhatikan tuh Al-Quran. Qadahu ilan nar. Al-Quran seperti ini akan mencampakkan orang Islam ke dalam neraka. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang nomor 9-nya, satu lagi deh. Ya. Nomor 9 adalah memakai gelas piring dari emas dan perak. Kalau ibu-ibu boleh pakai emas untuk perhiasan. Tapi kalau untuk makan, minum, ibu-ibu juga tidak. Ya, ini untuk semua orang Islam. Ya, berat, ancamannya berat dari Allah Ta'ala. Coba kita buka. Ancamannya apa? Kata Nabi bahwa sebentar, ini kitabnya. Kemana tadi kitabnya? Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hadisnya Bukhari Muslim, la tashrabu fi anyatiz zahab wal fiddah. Jangan kamu minum pakai gelas terbuat dari emas perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan makan minum dari gelas peralatan emas perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhir. Itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Nanti yang hadis selanjutnya, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Yang minum pakai gelas dari perak, innama yujajir fi batni nar jahannam. Sungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu aja Pak Haji Miswar. Ya, semoga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada dosa-dosa besar yang sering tidak disadari. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ngeri juga ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau diklarifikasi, dipersilahkan. Raise hand saja biar kelihatan, atau langsung buka mic-nya dan bertanya. Pak Abdul Syukur, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin penjelasan mengenai apa wanita berhias seperti wanita-wanita jahiliyah itu seperti apa ya ini cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua mungkin tidak ada hubungannya dengan ceramah pada pagi ini. Kalau diperkenankan saya ingin menanyakan. Jadi saya pernah mendengar di dalam sebuah taklim bahwa orang Islam itu orang kafir itu suatu ketika bisa masuk surga. Nah, itu dibacakan di dalam surat An-Nisa itu begini Ustaz. Waladina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat keberapa? Ayatnya 57. Jadi artinya saja lagi nih. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai, kekal mereka di dalamnya. Jadi kekal mereka di dalamnya itu ada kata abada. Tetapi di dalam surat Bayyinah itu disebutkan bahwasanya alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannama tidak ada olidina fiha, tidak ada
kata abadah. Nah, ini bagaimana ini sebenarnya Pak Ustadz? Karena kalau saya lihat terjemahan di Departemen Agama, walaupun tidak ada kata abadah, tetap disebut itu selama-lamanya. Demikian juga terjemahan dari Al-Quran Maghfirah Pustaka itu seperti itu. Dan juga tafsir Quran dari UII Yogyakarta. Mohon apa namanya pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, hadirin, berhias ya, berhias seperti wanita jahiliyah ini artinya adalah dia wanita jahiliyah itu kan mereka biasa tuh berzina satu wanita dengan 10 laki-laki. Biasa itu. Makanya disebut jahiliyah. Nah, mereka itu kalau keluar rumah maka bersolek menampakkan aurat. Ya, buka-buka aurat dan bersolek. Persis itu seperti yang sekarang itu di medsos. Ya, wanita-wanita yang bersolek buka-buka aurat. Persis itu. Ya. Kadang datang juga tiba-tiba itu apa di laman kita, ya Allah, itu persis wanita jahiliyah. Jadi bersolek ini bukannya ibu-ibu udah pakai jilbab rapi, make upan yang biasa-biasa aja gitu, nggak menor banget, bukan itu. Ya, kalau ibu-ibu keluar rapi kan diperintahkan rapi-rapi itu. Ya, tapi ya tidak menor banget. Kalau menor banget kan berlebihan gitu. Yang biasa saja berapi-rapi karena itu perintah Allah dan Rasulnya gitu. Nah, ini maksudnya dia keluar rumah itu dengan bersolek begitu. Persislah gambaran orang-orang yang dia keluar rumah seperti para wanita PSK pelacur begitu. Karena pada zaman sebelum Nabi diutus tuh pernikahan aja ada 3 yang dihapus oleh Allah. Contohnya satu ini yang saya tulis, pernikahan wanita pezina dengan 10 laki-laki. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan berhias wanita jahiliyah seperti itu. Mereka membuka auratnya. Dan yang kedua, orang kafir masuk surga. Ini Bapak dengar taklim di mana ya, Pak? Ya, sangat keliru. Iya, ya itu saya dengerin taklim dan itu orang yang beri taklim pun juga orang yang ngerti bahasa Arab, tapi kata-kata abadah itu dia. Jadi Kenapa dia hanya berpacu? Memangnya ayat cuma satu gitu. Ya. Dengar Pak. Ya. Kata-kata abadah ini dalam bahasa Arab sebagai penguat saja. Disebut taukid. Takkid atau taukid. Jadi kalau nggak ada kata-kata abadah dalam Al-Bayyinah, ya nggak apa-apa. Dia harus melihat dari ayat yang lain, jangan cuma dari itu saja. Kok mengandalkan cuma satu ayat, terus nggak membuka kitab-kitab tafsir, nggak membuka ijma' para ulama, ini aneh banget kalau ada ustadz kayak begitu. Membuat polemik baru, dan ini sangat celaka itu. Nggak ada perbedaan pendapat, orang kafir itu kekal. Orang kafir kekal. Dan buka hadisnya. Nih, saya akan buka hadis sekian banyak. Itulah ngaji nggak boleh cuma dengan satu-satu dalil saja begitu. Contohnya nih gimana ayat ini? Al-Bayyinah nih. Ya, dia mengandalkan ayat ini ke-6-nya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, kekal. Abadanya nggak ada, berarti nggak kekal. Loh, abadah itu tujuannya untuk takkid saja, untuk penguat saja. Khalidina
pihak ini udah cukup, sebenarnya udah cukup. Kenapa dia cuma memahami nggak ada abada, dibandingkan dengan ayat yang lain ada abadanya? Loh, apakah dia tidak baca ayat yang lain? Saya tuliskan nih Pak. Ya, orang kafir itu kekal dalam neraka, ini dalilnya. Hadisnya pun saya buka itu, bisa 10 hadis sekarang juga. Berarti dia cuma mengandalkan ayat itu saja. Jangankan dia berlari kepada hadis-hadis yang mutawatir dan soheh. Ayatnya aja kurang tuh dia pahami. Orang kafir itu kekal. Satu, Ali Imran 91. Dua, An-Nisa 48. Tiga, An-Nisa 116. 4, An-Nisa 145. Ya, 5, Jam 11 apa jam 9 jam berapa? Al-Baqarah Oh, 9. 217. Masih kurang kan nih, udah 5 ayat. Hmm, Nanti belum ditambah lagi dengan hadis-hadisnya. mamahnya, ada maminya. Hmm. Itu suara siapa? Tolong di mute. Udah saya hapus. Tutup. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan memandang cuma dari frase satu bahasa saja yang padahal kalau kita pandang dari ayat ini aja dia udah keliru. Jadi nggak ada di sini, tidak ada abadannya pada ayat ini Bapak, ya. Tidak ada abadannya. Abadannya itu nggak penting, itu hanya sebagai penguat. Kholidinanya fiha itu udah cukup, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, adanya abadan itu tujuannya adalah untuk menguatkan saja. Takkid, taukid gitu. Makanya dalam grammar bahasa Arab dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai hal. Ya, sebagai hal. Tapi itu hal dari untuk penguat kata-kata sebelum ini, khalidina fiha. Tapi kalau kita bicara dengan yang ini, nggak ada harapan itu Pak. Pemahaman dia menjadi benar. Dan itu tidak benar. Dan tidak dibenarkan oleh para ulama. Coba nih, kalau kita buka, ini cukup panjang nih ayatnya. Bapak mau ayat yang mananya nih? Semuanya ini jenis orang kafir nih. Baik dari yang musyrik atau murtadnya, atau munafiknya. Semuanya kekal itu. Coba kita baca Ali Imran-nya saja tuh, 91 nih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jelas kata-katanya, orang-orang kafir kata Allah. Nih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, tidak akan diterima tebusan salah seorang di antara mereka sekalipun dengan emas sepenuh bumi. Emasnya segede bumi. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satu orang penolong pun. Enggak ada satu orang penolong pun. Bapak Ibu ingat, kita semua masuk surga dengan perlu pertolongan. Nih. Ya. Ini sudah ya. Sudah. Saya tambahkan statementnya, kita masuk surga pasti dengan pertolongan Nabi Muhammad. Pasti. Orang kafir mau tolong siapa? Kita masuk surga dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir nggak bisa masuk surga. Ayatnya Allah turunkan 2 lagi. Surat At-Taubah 80 dan 84. Untuk Nabi ini bahkan ayatnya. Jadi Bapak Ibu dipahami, kita masuk surga dengan pertolongan Nabi Muhammad. Pasti. Ini bukan insya Allah, ini pasti. Ya, karena ini syariat dalam Al-Quran. Nah, orang kafir bagaimana mau ditolong? Kita kaitkan dengan ayat yang barusan kita baca. Ya, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada orang yang menolongnya.
termasuk Nabi Muhammad penolong terbaik, nggak bisa berbuat apa-apa kalau dia mati dalam keadaan kafir begitu. Makanya kita buka tuh at-taubahnya. Ya, inilah belajar agama, jangan hanya dengan satu dalil saja, seperti ada orang bilang, kullu bid'atin dolalah. Oh, setiap yang nggak dikerjakan Nabi itu sesat, masuk neraka. Anda baru bicara satu dalil, itu berarti belum lihat hadis dan ayat yang lain yang begitu banyak. Ini coba, makanya Bapak penting nih, bagus nih Bapak bertanya, supaya clear dan tidak menjadi keyakinan kita, wah orang kafir bisa masuk surga juga. Tidak ada. Nanti hadis yang sebelum ini saya tampilkan. Lihat. Dalam At-Taubah 80, istaghfir lahum. Wahai Nabi, Bapak Ibu boleh buka terjemahan. Atau Pak Haji Mazwar mau terjemah. Di situ ada kata-kata, wahai Nabi, begitu. Surat At-Taubah ayat 80. Ya, Sama silakan. saja engkau Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Tuh, Yang demikian itu karena mereka ingkar dan kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. jelas bagaimana masuk surga. Jadi kata-kata abada di situ adalah sebagai penguat saja. Khalidina fihanya sudah cukup. Just enough untuk dalam ayat ini. Gitu. Baik, ini ayatnya silakan ditulis ya, dan ini isinya kurang lebih aja sih dengan yang tadi sama. Gitu. Baik. Nah, sekarang saya sampaikan hadisnya nih. Kita semuanya masuk surga itu dengan syafaat Nabi. Orang kafir nggak bakal dapat syafaat. Orang kafir gimana masuk surga? Nggak bakal dikenal oleh Nabi. Ya, saya mau sampaikan hadis yang mana nih? Yang panjang apa yang pendek? Ya. Ya panjang. Yang panjang itu nomornya 4435. Coba lihat. Jadi ini pasti ya Bapak Ibu dipahami. Kita masuk surga pasti dengan pertolongan Nabi Muhammad. Ini saya buka hadisnya. Yang paling panjang dulu deh. Nanti waktunya habis pula. Nih, Ibu, Sahih Bukhari ya, 4435. Ini hadisnya sangat kuat, Bukhari. Jadi Bapak Ibu kita di padang mahsyar, ya, kita di padang mahsyar ketakutan banget itu. Ya, akhirnya kita mencari orang-orang soleh supaya bisa memberikan syafaat. Nih, man yashfa' lakum ila rabbikum. Siapa yang bisa berikan syafaat kepada kita semua di hadapan Allah? Maka sebagian orang di padang mahsyar minta kepada, wahai Nabi Adam, tolong kami. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa berikan syafaat. Fa'asaituhu, saya pernah makan buah khuldi dalam surga. Nabi Adam nggak mampu tuh. Kita datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Engkau adalah orang yang termasuk nabi-nabi pertama, ya, tolong berikan kami syafaat di hadapan Allah. Kata Nabi Nuh, saya pernah berdoa dalam surat Nuh ayat 28, akan kehancuran kaumku dengan banjir bandang yang sangat hebat. Saya nggak bisa itu memberikan syafaat. Kita datang lagi ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, ya, nih, ya Ibrahim tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya memberikan pertolongan kepada kalian? Waqad kuntu kadzibtu salas kadzibat. Saya udah berbohong 3 kali dalam hidupku. Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun lebih, tetapi berbohongnya cuma 3 kali. Ya, pertama ketika kaumnya ngajak keluar dari kampungnya, beliau bilang sakit, padahal tidak sakit. Yang kedua, yang menghancurkan berhala-berhala ketika ditanya, Nabi Ibrahim katakan itu yang gede. Yang ketiga, ketika istrinya ditanya oleh raja yang zalim, beliau berkata, hadhihi ukhti, ini saudariku. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa berikan pertolongan. Kita berangkat lagi ke Nabi Musa, ya Musa, tolong kami. Ini saya singkat terjemahannya ya, karena panjang hadisnya. Kata Nabi Musa, bagaimana saya bisa menolong kalian? Nih, tangan kanan saya, kata Nabi Musa. Qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Saya pernah membunuh seorang Mesir. Boleh dibuka ayatnya tuh. Imam Bukhari tidak menampilkan ayatnya.
Ada ayatnya tuh, pembunuh apa tuh? Nabi Musa pernah memukul seorang Kipti Mesir. Ada dalam surat Al-Qasas ayat 15. Ya, di situ ada ayatnya. Kata Nabi Musa, saya tidak bisa berikan syafaat pertolongan kepada kalian. Kita datang ke Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolong kami. Kata Nabi Isa, bagaimana saya bisa berikan pertolongan kepada kalian? Aku disembah sebagai anak Tuhan. Saya disembah sebagai anak Tuhan. Jadi siapa yang bisa berikan pertolongan kepada kita di padang mahsyar? Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini satu orang saja yang bisa berikan syafaat. Dan orang yang pasti diberikan syafaat oleh Nabi adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan ayat-ayat tadi. Gitu. Kita lihat lagi. Orang yang dikeluarkan dari api neraka nih. Satu hadis lagi riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi nomornya 4.000, sekarang saya buka yang nomor 6.000. Sebentar saya tulis dulu bahasa Arab. Nih. 6.000 berapa tuh? 198. Lihat. Kata Nabi SAW, yukhraju qaumun minan nar, akan dikeluarkan ya sekelompok manusia dari api neraka bi syafaati Muhammadin SAW, dengan syafaat Nabi Muhammad. Dikaitkan dengan at-taubah tadi. Kalau orang kafir tidak bisa. Nabi Muhammad pasti itu bisa. Ada umatnya, ini umat Islam yang masuk neraka gara-gara dosanya melampaui batas. Tapi masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, fayadkhulunal jannah. Akhirnya mereka bisa masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Lagi saya buka lagi nih ayatnya. Apa hadisnya? Contohnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Orang mau masuk surga harus dengan syafaat Nabi. Nggak bisa dengan yang lain. Ya, kalau ini riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi sabdakan, syafaatku hanya untuk umatku, kata Nabi. Ya, sebentar saya tulis dulu bahasa Arab. Ini harus ditulis Bapak Ibu, kalau nggak bisa nggak keluar. Tuh, 4.452. Itu Ustadz yang ngajar itu literasinya kemana? Jangankan hadis-hadis dia buka. Ayat aja kurang itu pemahamannya. Itu bahaya Ustadz kayak gitu tuh yang ngajar taklim itu. Bukan saya bilang saya pinter, saya ini enggak. Tapi ini sudah ijma para ulama. Ini kesepakatan para ulama semua. Inna syafaati, kata Nabi, sesungguhnya pertolonganku, syafaatku, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, li ahlil kabair, aku tetap berikan untuk orang yang dosa besar. Min ummati, dari umat Nabi aja. Umat Nabi itu siapa? Yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Bapak penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini sangat jelas. Ini yang dalam kehadiran saya di dalam taklim itu saya meragukan keterangan Pak Ustadz itu, makanya saya minta. Bagus ditanyakan di sini, bagus. Terima kasih Ustadz. Baik, berikut yang resen Ibu Erni Jakarta, silakan Ibu Erni. Iya Pak, terima kasih Pak Mazwar. Begini Pak Ustadz, saya menanyakan yang masalah tadi yang menambah atau merubah bentuk fisik itu dalam keadaan ujur. Nah ini masalahnya kalau yang masalah gigi, kita kan supaya bisa mengunyah bagian dalam itu selalu kan kita kasih gigi palsu yang sudah paten. Sekarang kan ada yang paten yang tidak dibuka-buka lagi gitu. Nah masalahnya saya khawatirnya gini, itu kan menambah barang yang dikasih Allah sama kita kan, namanya ada benda di dalam. Nah kalau kita meninggal misalnya, apakah itu dibakar lagi atau gimana ya Pak Ustadz? Soalnya itu tanpa taruh itu gigi itu udah paten gitu, tak seperti yang dibersih-bersihkan. Gimana Pak Ustadz supaya lega di hati? Terima kasih Pak. Ya, untuk jawaban ini ada dua. Yang pertama, Ibu memasang gigi palsu karena ada keperluan, mengunyah pun penting. Ini uzur. Lalu ada gigi palsu yang permanen ditanam itu kan, dibor dulu, ditanam. Itu hukumnya boleh. Bahkan gigi palsu dari emas pun boleh. Ya.
Gigi palsu dari emas dan perak untuk laki dan perempuan boleh. Yang nggak boleh tadi yang saya katakan, makan minum pakai perkakas dari emas dan perak. Tapi kalau untuk gigi ini diizinkan oleh Nabi untuk terbuat dari emas. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang sudah tanam gigi seperti itu permanen, ketika meninggal dunia tidak usah dibongkar. Oh, ya. Kecuali orang yang dia buat gigi palsunya 32 gigi atas bawah terbuat dari emas. Kalau itu dibongkar nggak apa-apa, karena itu menjadi harta warisan. Kalau satu giginya 5 gram kali 32, itu udah lebih dari 160 gram. Lumayan itu, harganya bisa lumayan gitu ya. Oke. Itu warisan. Ya, makasih Pak Ustadz. Cuma Ya. Baik, Pak Ustadz, ini ada dari chat ya. Mohon maaf Ustadz, apakah bersolek yang kategorinya menor yang berlebihan apa boleh hanya sekedar bersolek tipis-tipis saja Ustadz? Kalau nggak ditutup sama sekali mukanya dengan bedak kan kelihatan kayak apa gitu kali. Mana Ustadz? Iya, ini nomor berapa? Pertanyaan aku banyak banget. Pertanyaan dari Bu Yeni Harti, Pak Ustadz. Bersoleknya yang kategorinya yang menor yang dilarang barangkali begitu. Bolehkah kalau hanya bersolek sekedar tipis-tipis saja gitu? Boleh. Boleh. Kita tidak nyebut bersolek kalau begitu, itu adalah Allah menginginkan keindahan, ya, kerapihan. Allah menganjurkan kita rapih. Dalam hadis Nabi sabdakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka pada yang indah. Allah itu bagus, suka pada yang bagus-bagus. Jadi kalau kita keluar rumah, kita juga pantas-pantasin pakai jilbab, ya, rapi-rapi, tapi tidak menor. Kalau menor ini kan membuat pandangan mata laki-laki, apalagi dia single gitu ya, apalagi dia keluar rumahnya sendiri, maka laki-laki mudah tuh untuk terpengaruh kepada dia gitu. Maka yang biasa-biasa saja dirapi-rapikan gitu. Tidak menor. Boleh. Ya. Ada dua lagi Ustaz, melihat video binatang di HP apa boleh? Sekalian aja ini masih bersama nih Pak Ustadz, mau bertanya. Ya sebentar dulu, ini melihat video di HP tidak ada masalah. Masalah binatang. Iya, video binatang di HP kenapa nggak ada masalah? Video itu nggak apa-apa. Oh, video tidak, bukan Iya, patung, video manusia, kita sering lihat video ceramah guru-guru kita, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Terus? Yang terakhir ini Pak Ustadz mau bertanya, apakah kalau di rumah ada boneka orang-orangan atau hewan-hewanan, hukumnya haram apa tidak Ustadz? Iya, tadi udah kita jelaskan. Kecuali boneka itu diperuntukkan untuk anak-anak kecil kita usia 5 tahun ke bawah. Ya, Atau untuk ngajarin dia ini binatang apa gitu kan gitu. Boleh kalau itu. Ya. Ya, contohnya anak perempuan saya usia 3 tahun. Abi minta dong itu boneka Barbie, kita belikan boneka Barbie. Yang laki-lakinya minta, Abi minta dong Spider-Man, kita belikan. Kita pulang umroh, mereka pesan onta-ontaan yang bisa jalan tuh. Yang sambil bersuara, ya Toibah, ya Toibah. Boleh. Itu boleh untuk anak-anak. Ya. Yang nggak boleh itu kalau yang mainan boneka Barbie-nya tuh ayah ibunya itu nggak boleh. Itu maksudnya kan untuk supaya nggak syirik gitu ya Ustadz ya, di rumah ada boneka patung gitu. Iya, karena menyerupai ciptaan Allah. Tapi ada pengecualian, yaitu untuk anak-anak. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Aisyah pernah bermain dengan boneka dan dibolehkan oleh Nabi. Ada dalilnya. Assalamualaikum Pak Mazhar, boleh sedikit ada Pak Mazhar? Dalilnya. Ada ya, baik. Bisa kita buka hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Ya. Pak Baik. Mas, Silakan Ibu. sedikit. Bu Mun. Ya, Bu Mun, silakan Bu Mun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita yang ngaji pada saat ini, keberkahan yang diberikan oleh Pak Ustadz kita. Ini memantapkan kajian yang Pak Ustadz berikan tadi. Ada tanda tanya, orang yang beriman masuk neraka
dengan syafaat Rasulullah bisa masuk surga. Contohnya apa itu, Pak Ustadz? Baik. Makasih. Ini sensitif nih. Minta contoh nih Ibu Mun. Iya, soalnya meragukan kira-kira tadi kan kekal dalam neraka. Tapi pas dia Yang kekal beriman Ibu untuk orang kafir. Tidak ada satu ayatnya kekal untuk orang beriman. Jadi untuk orang kafir itu kekal. Orang beriman contohnya apa? Contohnya orang Islam yang berputus asa lalu bunuh diri. Itu bisa masuk neraka. Tapi tetap karena dia masih ada iman akan dikeluarkan. Bisa saya tampilkan hadisnya lagi lebih spesifik. Nomor 44 dalam Sahih Bukhari. Akan keluar dari api neraka setiap orang yang punya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekalipun segede biji sawi. Bisa dengar itu? Ya. Nih, saya tampilkan deh hadisnya. Masih ada waktu Pak Haji Mazwar? Iya, 5 menit lagi. Nih, saya tampilkan hadisnya. Riwayatnya masih Imam Bukhari, nomornya masih awal-awal. Saya buka nomor 44 deh. Ya. Kata Nabi bahwa akan dikeluarkan dari api neraka. Tuh. Kata-katanya pun dalam bahasa Arabnya yukhraju. Dikeluarkan. Berarti udah masuk api neraka belum? Sudah. Sudah. Nih, kata Nabi, nomornya masih awal-awal Ibu, nomor 44. Ya. Nomor 44. Ya. Nabi bersabda, yukhraju minan nar. Dikeluarkan dari api neraka. Ya. Berarti udah masuk tuh. Man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang masih punya kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekalipun dalam hatinya imannya segede biji gandum, syairah. Yang kedua, dikeluarkan dari api neraka. Orang yang masih punya la ilaha illallah sekalipun imannya segede biji jagung, lebih kecil lagi. Yang ketiga nih, tetap dikeluarkan dari api neraka yang masih mempunyai la ilaha illallah dalam hatinya. Ya, sedangkan imannya sebesar wazna dzarratin, segede biji sawi. Jelas banget. Jadi yang kekal itu hanya untuk orang kafir. Mudah-mudahan kita langsung ke surga aja, Ustaz. Amin, amin. Tidak dicuci dulu ya. Ya, baik. Ini terakhir satu lagi barangkali Ustaz biar kebaca semua. Pak Ustadz mau bertanya apakah kalau buat aplikasi dari kain gambar binatang orang-orang tapi mukanya ditutup topi, tangan dan kaki tidak lengkap, apakah itu termasuk haram, Ustaz? Tidak haram, itu boleh. Boleh. Jadi mukanya ditutup, ya, ataupun kalau dia punya etalase untuk dagang, nggak usah pakai kepalanya itu. Nah itu halal sudah. Tapi kalau sempurna, patungnya itu haram di toko dagangnya juga. Nah, termasuk ini gambar, jangan sempurna pokoknya. Pak, kalau binatang misalnya kupu-kupu gitu, kita gambar apa sih namanya, aplikasi kupu-kupu, terus aplikasi burung, itu kan biasanya kadang-kadang sempurna. Itu nggak boleh juga? Nggak boleh. Haram? Ya, aplikasi apa ya Ibu itu? Kain, bikin aplikasi kain itu loh. Batik? Bukan dari perca, misalnya dari kain yang potong-potongan itu dibikin tempelan nih buat baju gitu. Apa sih istilahnya? Aplikasi kan namanya, Oh, ya tetap yang itu terbaik boleh tidak Ibu. Misalnya burung gitu kan banyak kecil kupu-kupu ya, biasanya. Apa? Kecil-kecil gitu ya? Kecil-kecil, iya. Misalnya ditempel di baju, terus ditempel di tas kayak gitu. Kupu-kupu biasanya. Saya memandang itu tetap tidak boleh sih. Usahakan nggak usah pakai gitu-gituan ya. Oh, jadi nggak boleh kalau binatang. Tapi kalau bunga boleh ya? Boleh, jadi, ya itu tidak bunga bernyawa. aja gitu, bunga, pohon semua dari situ. Tapi kalau betul. Apapun binatang itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh ya udah. Iya. Kalau orang mukanya ditutup, terus tangannya misalnya nggak ada, tangannya hanya panjang gitu aja, nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Kakinya ya, asal mukanya ditutup aja. Gitu. Mukanya ditutup saja. Oke, ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Pak Mas, izin satu Pak Mas. Ya, terakhir ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan pemeliharaan binatang nih Pak? Ini yang saya mengamati fenomenanya, orang banyak yang hobi memelihara burung,
yang indah-indah tapi dimasukin dalam sangkar, Baik. kemudian ikan juga ada juga sekarang yang hobi Pak Ustadz. Jadi dia memelihara kucing, anjing banyak, bahkan juga dibisniskan. Kadang-kadang saya lihat binatang itu tersiksa. Ya mohon pencerahan Pak Ustadz, apakah itu juga termasuk dosa besar? Terima kasih. Ini masuk nomor 10, Pak. Oh, Kita kan baru nomor 9 nih. oh, Nomor 10-nya adalah memelihara anjing hias, tapi terkhususkan untuk anjing saja. Oh, Memelihara anjing hias di dalam rumah. Ini fenomena saya banyak dapati di rumah orang-orang menengah ke atas, para selebritis, dia pelihara anjing hias. Itu dosa besar. Amal solehnya berkurang setiap hari 1 gunung Uhud. Masya Allah. Betul. Itu hadisnya Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Itu kalau dia peliharanya anjing di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah, anjing boleh kita pelihara untuk security, untuk jaga tanaman, untuk jaga ternak, untuk jaga padi-padi, ya, untuk jaga dari hama babi hutan, untuk berburu masih boleh. Tapi kalau anjing hias masuk dalam rumah kayak kucing Anggora, kayak kucing Parsia, itu haram. Amal kita berkurang segede gunung Uhud. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, jawaban kedua, untuk burung-burung memelihara ikan itu dibolehkan berdasarkan hadis Imam Tirmidzi. Nabi pernah melihat sahabat namanya Ibnu Umair. Ibnu Umair ini beliau pelihara burung, lalu burungnya mati. Kata Nabi menghibur karena dia bersedih. Aduh, burungmu mati ya. Ya udah deh, ya lain kali hati-hati. Nah, jadi pelihara yang dibolehkan itu selain anjing dan babi di dalam rumah. Ya, selain anjing dan babi itu boleh di dalam rumah. Nah, seperti kucing hias, seperti burung, seperti ikan itu boleh. Syaratnya satu, dikasih makan. Yang kedua syaratnya lebih afdol kalau ada pasangan hidupnya. Kalau tidak pun tidak apa-apa karena mereka tidak punya akal. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya pun masih pelihara Pak karena saya senang ikan arowana. Ya, tapi kita kasih makan. Saya pun punya banyak kucing, ada kucing Maine Coon, ada kucing ragdoll, ada kucing Parsia di rumah saya ini karena saya senang memelihara ini. Oke, baik. Bukan artinya jadi pembenaran, tapi hadisnya tadi udah saya sampaikan, boleh. Asal tidak tersiksa ya Ustadz. Iya, betul. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara dia pelihara kucing tapi nggak dikasih makan minum. Menyiksa jadinya. Justru Pak, ada satu tambahan nih. Kalau kita pelihara binatang-binatang di rumah kita dan kita kasih makan, itu sama juga kita bersedekah, kata Nabi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bukhari lagi. Ya, dapat pahala sedekah. Iya. Soalnya kalau lepas keluar dia nggak bisa makan, ya kan, ya. Ya, ini udah kita jamin ibaratnya gitu. Jadi kita dapat pahala juga. Kalau mengebiri ke apa, Mbak? Apa? Mengebiri kan kok kucing anaknya banyak gitulah. Oh, jangan, kalau dikebiri jangan. Saya kasih solusi itu. Kalau Anda mau ngebiri itu namanya menyiksa, mendingan dilepas saja. Nah, kalau mau pelihara kucing, jangan dikebiri. Alasan mengebiri itu satu saja, karena nggak mau punya anak kan. Nah, mendingan dilepas saja. Jadi nggak usah dikebiri. Padahal bisa cari solusinya. Itu kucing hias, nggak usah dikebiri, biarin aja dia beranak yang banyak. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan adopsi kepada orang lain. Dan Anda juga bisa dapat nilai finansialnya. Finansial ya. Boleh. Begitu. Jadi jangan dikebiri. Baik. Bisa membantu kita juga di akhirat ya Ustaz. Iya, karena kita kasih makan, dia banyak berdoa kepada kita. Iya. Kan ada kucing tuh yang tuannya meninggal tuh dia sampai di kuburan kayak nangis juga gitu datang. Betul. Ya. Udah instingnya begitu. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih banyak nih, banyak ilmu yang kita dapatkan pagi ini, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita tutup bersama-sama kajian kita pagi hari ini dengan sedikit berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz.
Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Haji. Kemudian kita tutup aja kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai pekan depan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas. Waalaikumsalam. Saya mohon izin semuanya. Ya, terima Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya.